Perubahan yang tidak terduga ini membuat semua orang di bukit itu tercengang. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan memuntahkan darah dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka melihat sosok yang perlahan muncul. Dalam sekejap, hawa dingin melonjak di hati sejumlah besar orang. Mereka diam-diam mundur lebih jauh. Tidak ada yang mengira Xiao Yan tidak akan berlari secepat mungkin di hadapan barisan Chen Xian yang kuat ini. Dia malah berani melakukan tipuan, menghindari dua tetua, dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah menyaksikan dengan jelas situasi sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan dia akan dibunuh oleh Xiao Yan. Beberapa kejutan melonjak ke wajah Song Qing di kejauhan. Pemahamannya tentang Xiao Yan terbatas pada beberapa rumor. Selain itu, hal yang paling dia dengar adalah tes 5 klan besar di kota Pil Suci. Meski penampilan Xiao Yan selama ujian cukup bagus, itu tidak cukup membuatnya merasa shock. Selain itu, kekuatan Xiao Yan hanya sekitar bintang 4 Douzong. Kekuatan Chen Xian berada pada level yang sama. Namun, Song Qing tidak menyangka Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu pertukaran. Mata cantik Cao Ying memiliki kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Dia tidak mengira dia mampu bertarung bahkan bersama dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai es saat itu. Dia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian. Dia juga sadar bahwa kata-kata Song Qing akan berdampak sebaliknya pada Xiao Yan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, dia sadar bahwa harga dirinya tidak akan hilang dari hatinya. Xiao Yan pasti akan mengabaikan nada amalnya. Selain itu, kekuatan yang dia tunjukkan memungkinkan dia untuk mengabaikannya. Bocah, kamu mencari kematian. Kedua tetua akhirnya pulih setelah Chen Xian dipukul begitu keras oleh Xiao Yan sehingga dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Mereka berteriak dengan marah saat tubuh mereka bergerak. Setelah itu, mereka muncul di belakang Chen Xian. Keduanya mengulurkan tangan dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah feminin Chen Xian ditutupi dengan ekspresi ganas setelah diterima oleh mereka berdua. Telapak tangan dari Xiao Yan itu benar-benar menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya, menyebabkan dia dengan gila-gilaan mengeluarkan perintah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintahnya. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan mereka berdua menjadi takut. Jika Xiao Yan menyelinap pergi lagi, kemungkinan Chen Xian akan kesulitan untuk tetap hidup. Pada saat itu, mereka berdua akan menderita hukuman yang sangat keras dari sekte tersebut. Hukuman yang lebih buruk dari kematian. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya dari bintang 4 Douzong, dia sangat merepotkan untuk dihadapi. Orang tua itu, yang perlahan melangkah maju, melirik Xiao Yan dari jarak dekat. Dia menghela nafas lagi di dalam hatinya, merasa agak menyesal. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi pada Chen Xian, maka Anda telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini setara dengan telah menyinggung sekte Xuan yang mendalam. Ekspresi pria tua itu gelap saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Lebih baik bagimu untuk mengatakan kata-kata ini kepada pemimpin sekte juniormu. Selama ini, dialah yang telah menyinggung orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan suara samar. Orang tua itu membosankan, dan dia merasa tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Xiao Yan penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dan Chen Xian tidak mengalami konflik besar. Namun, Chen Xian diam-diam menikam Xiao Yan karena ketidaksenangan di hatinya. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena identitasnya. Dia perlahan melangkah maju. Dou Qi yang agung melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Energi yang kuat menyebabkan wajah sejumlah orang di bukit menunjukkan ketidaknyamanan. Dengan hanya kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya saat dia melihat orang tua itu, yang bertingkah seperti sedang menghadapi musuh besar. Xiao Yan kemudian melirik wajah ganas Chen Xian dengan ceroboh. Orang tua itu tidak dapat menyangkal kata-kata Xiao Yan. Dia mengerti kecepatan menakutkan Xiao Yan dari sebelumnya.
Meskipun kekuatan mereka berdua jauh melebihi kekuatan Xiao Yan, mereka jauh lebih rendah dalam hal kecepatan saja. "Penatua Bai, mengapa kamu tidak membunuh bajingan ini?" Chen Xian, yang jaraknya tidak jauh, berteriak dengan nada suara yang ganas sementara lelaki tua itu ragu-ragu. Kebenciannya pada Xiao Yan sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Orang tua itu hanya bisa mendesah pelan setelah mendengar teriakan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pisau besar sepanjang 5 kaki muncul. Segera, ujung bilahnya diarahkan ke Xiao Yan. Jari-jarinya menempel di tanah, dan tubuhnya tampak seperti burung saat dia menerkam ke arah Xiao Yan seperti kilat. Bilah besar di tangannya tampak memiliki kekuatan pembelah gunung saat itu merobek udara. Cahaya bilah setinggi 10 kaki terbentuk di ujung bilahnya. Setelah itu, pria itu dengan kejam memotongnya ke bawah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam pria tua itu. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia menghilang dengan cara yang aneh saat suara gemuruh muncul. Bang! Pisau besar itu memotong udara dan tiba. Itu dengan kejam menabrak tanah kosong, menyebabkan seluruh bukit berguncang. Sebuah celah besar menyebar dari titik di mana pedang itu mendarat di tanah. Itu meluas ke bagian tengah bukit. Baru kemudian perlahan-lahan berhenti. Semua orang dengan lembut menghirup udara sejuk ketika mereka menyaksikan kekuatan penghancur yang kuat dari lelaki tua itu. Mereka buru-buru mundur lebih jauh. Sangat mudah bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran di level ini. Orang tua itu mengerutkan alisnya setelah pedangnya meleset. Kecepatan Xiao Yan benar-benar membuatnya pusing sekali. Matanya dengan cepat melihat ke tempat Chen Xian berada, tetapi dia tidak melihat aktivitas apapun di sana. "Keluar!" Mata tegas pria tua itu menyapu saat hawa dingin melintas di matanya. Pedang besar di tangannya tiba-tiba dan dengan kejam meretas ruang di sebelah kirinya. Dentang! Penguasa hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul ketika bilahnya menembus ruang, memblokirnya dalam proses. Sosok Xiao Yan terungkap pada saat bersamaan. Xiao Yan menjentikkan pergelangan tangannya dan penguasa berat itu dengan licik menghindari pedang besar yang dingin itu. Tubuhnya berputar sedikit dan penggaris berat di tangannya diayunkan olehnya. Penguasa yang berat itu membawa angin panas yang sangat kuat saat berayun ke arah kepala lelaki tua itu. HMPH. Orang tua itu hanya mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan. Apa yang dia anggap merepotkan untuk ditangani adalah kecepatan Xiao Yan. Jika itu adalah bentrokan langsung, dia yakin dia bisa menghancurkan semua douki di tubuh Xiao Yan dalam 10 pertukaran. Kekuatan bintang 9 Dou Zong adalah 5 bintang lebih kuat dari Xiao Yan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Tidak mudah untuk mempersempit celah itu. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan douki di dalam tubuhnya melonjak keluar saat ini. Setelah itu diaglomerasi pada bilah besar. Cahaya terang dan kuat terwujud pada bilahnya sampai itu tampak seperti benda suci. Ki tajam dan dingin ditembakkan ke segala arah, menyebabkan beberapa distorsi muncul. Penguasa berat itu bersiul. Namun, tepat ketika hendak bertabrakan dengan pedang besar itu, tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Saat ini, tangan Xiao Yan yang lain dengan cepat membentuk serangkaian segel yang mempesona. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Xiao Yan dengan dingin berteriak di dalam hatinya. Douk yang melonjak di dalam tubuhnya segera melonjak. Dengan pemahaman Xiao Yan saat ini tentang api langit 3 perubahan misterius, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Gelombang doukinya diam. Itu pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya juga. Melonjaknya douki di dalam tubuh Xiao Yan juga menyebabkan auranya naik saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam penggaris berat juga dengan cepat meningkat. Akhirnya, pedang itu bertabrakan dengan keras dengan pedang besar yang terang di depan mata orang tua yang tertegun. Dentang! Suara gemetar bumi bergema di atas bukit. Segera, angin yang menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar bersiul seperti badai dengan keduanya menjadi titik fokus. Itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Retak!
Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul di dalam badai. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat ini. Matanya yang menyipit menangkap sedikit retakan saat itu tiba-tiba muncul di pedang besar itu. Bagaimana kekuatan bocah ini bisa melonjak begitu cepat? Ekspresi lelaki tua itu menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang dikirimkan ke tangannya. Apakah bocah ini mencoba bertindak lemah untuk memakan yang kuat sejak awal? Bang! Sementara pikiran ini berlama-lama di hati lelaki tua itu, kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa berat tiba-tiba meletus sekali lagi. Di bawah angin yang menakutkan ini, bahkan dia diguncang hingga kakinya harus melangkah mundur. Wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali lelaki tua bermarga bayi ini. Dia tidak ragu-ragu saat jari kakinya menempel di tanah. Setelah itu, dia berubah menjadi badai liar yang menyapu Chen Xian tidak jauh. Anda mencari kematian. Setelah melihat bahwa Xiao Yan berani menyerbu, tetua lainnya, yang melindungi Chen Xian, mengungkapkan ekspresi cekung saat dia menjerit marah. Namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok manusia berwarna perak muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiao Yan untuk mengisi daya. Sosok ini seperti tank berbentuk manusia saat menyerbu ke arah penatua, membawa angin yang sangat kencang. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul mengejutkan tetua dari sekte Xuan yang mendalam ini. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah darinya. Sementara dia terkejut, sosok berwarna perak itu menghampirinya. Tinju logamnya diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu tetua sekte Xuan yang mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat penatua ini ditahan. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya bergerak mundur. Dia sadar bahwa Xiao Yan sedang mengincarnya. Meskipun Chen Xian memiliki kesadaran yang baik tentang situasinya, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Xiao Yan? Selain itu, Xiao Yan bahkan telah menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius. Oleh karena itu, setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah keduanya, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sosok perlahan muncul di depannya. Wajah muda sosok itu saat ini tertutup oleh niat membunuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu? Ekspresi wajah Chen Xian berubah drastis setelah mendengar kata-kata padat Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun karena douki di dalam tubuhnya meletus ke segala arah saat ini. Setelah itu, semuanya diaglomerasi di telapak tangan kanannya. Douki yang kaya dan merah menyala berkumpul di tangan kanan Chen Xian, menyebabkan seluruh lengannya terlihat seperti arang merah menyala. Douki merah api yang menakutkan dengan cepat dikumpulkan di telapak tangannya. Tampak seperti pedang api yang sangat tajam. Pedang api misterius. Keganasan juga melonjak di wajah Chen Xian saat ini. Tangannya gemetar, dan itu membentuk-bentuk pisau. Setelah itu, dengan kejam diretas di kepala Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, pisau api yang dibentuk oleh douki merah api yang panas juga bergerak. Pada saat yang sama, angin panas dan tajam yang membakar merobek celah hitam pekat di angkasa itu sendiri. Tidak peduli apa masalahnya, Chen Xian juga seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengan Xiao Yan. Serangan ini telah dilepaskan selama pembalasan habis-habisannya cukup kuat. Ekspresi dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat dalam menghadapi pembalasan sengit dan kejam dari Chen Xian. Tangan Xiao Yan meringkuk menjadi bentuk cakar saat nyala api hijau giok melonjak keluar. Ini segera berubah menjadi sarung tangan api yang melilit tangan Xiao Yan. Tidak sedikit pun riak muncul di wajah Xiao Yan setelah nyala api diaglomerasi menjadi sarung tangan api. Setelah itu, dia dengan kejam melayangkan pukulan. Pukulan ini bertabrakan dengan bilah api Chen Xian di depan banyak tatapan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan saat angin bersuhu tinggi menyapu saat ini. Beberapa batu besar mulai retak, dan beberapa bahkan meledak menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya dengan keras. Tabrakan tinju dan telapak tangan menyebabkan ekspresi Chen Xian menjadi pucat. Di sisi lain, ekspresi Xiao Yan tetap sama. Itu tidak berubah bahkan sedikit saat menghadapi pembalasan sengit Chen Xian. Nyah! Angin tajam pada bilah api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan api teratai hati berkilau.
Sesaat kemudian, itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Rasa dingin melintas di mata hitam pekat Xiao Yan saat ini. Di saat yang sama, teriakan dingin meledak dari ujung lidahnya seperti petir di langit cerah. Teriakan ini menyebar seperti gelombang. Bersamaan dengan teriakan ini datanglah kekuatan agung yang menyebabkan ekspresi Chen Xian dipenuhi dengan kengerian. Grup. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan seperti air banjir. Pertahanan Douqi di dalam tubuh Chen Xian hancur di bawah kekuatan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya dengan suara "grup". Suara yang jelas menghancurkan tulang segera meletus dari tangan kanan Chen Xian ketika darah segar keluar. Tubuhnya terbang ke belakang dan menabrak batu gunung yang sangat besar, mengguncang batu itu sampai banyak retakan kecil terbentuk. Sesaat kemudian, suara retakan akhirnya terdengar dan batu besar itu meledak. Interiornya hancur menjadi debu oleh kekuatan tersembunyi. Tubuh Chen Xian runtuh menjadi debu batu raksasa. Tubuhnya terus bergerak-gerak. Jelas, serangan Xiao Yan telah membuatnya terluka parah. Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius, bisa bertarung dengan elit bintang 7 atau bahkan 8 Douzong. Namun, akan sedikit kesulitan baginya untuk berurusan dengan Douzong bintang 9. Alasan lelaki tua bermarga Bai itu dipaksa kembali oleh Xiao Yan dengan satu serangan sebagian besar karena kekuatan Xiao Yan sendiri. Setelah pertukaran tadi, Xiao Yan menyadari bahwa lelaki tua bermarga Bai itu baru saja maju ke bintang ke-9. Jika tidak mungkin baginya untuk dipaksa mundur hanya dengan satu serangan penguasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, tetap tidak mungkin baginya untuk melukai Douzong bintang 9. Sayangnya, Chen Xian belum mencapai level ini. Kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak layak disebut di mata Xiao Yan. Banyak tatapan di bukit memandang Chen Xian, yang tampak sangat sengsara setelah pingsan di tumpukan debu. Semuanya diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dengan ketakutan tambahan. Serangan ganas Xiao Yan membuat mereka takut. Tatapan Song Qing dan Cao Ying juga berhenti pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi keduanya berbeda. Ekspresi Song Qing suram. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Chen Xian. Perlakuan publik Xiao Yan terhadap Chen Xian secara alami menyebabkan wajahnya tampak sedikit jelek. Penyihir itu, Cao Ying, di sisi lain, sepertinya sangat tertarik dengan pertarungan antar pria semacam ini. Matanya yang mempesona melompat kegirangan. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin mereka berdua maju dan bertarung sampai mati. Anak nakal, kamu sudah berlebihan. Pada saat ini, lelaki tua bermarga Bai itu, yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai auranya menjadi lamban, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia melihat ke arah Chen Xian yang terluka parah, dan ekspresinya berubah. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia bergegas menuju Xiao Yan dengan angin kencang yang penuh dengan niat membunuh. Xiao Yan sedikit mengerutkan alisnya ketika dia melihat lelaki tua dengan nama belakang serangan Bai itu. Dia melirik Chen Xian, yang menatapnya dengan mata setan dari tumpukan debu. Segera, Xiao Yan tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas menuju Chen Xian. Dari kelihatannya, dia sepertinya berencana untuk memberikan pukulan terakhir kepada Chen Xian yang terluka parah. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika cukup banyak orang mendeteksi niatnya. Cukup banyak ekspektasi orang yang berubah. Mereka tidak menyangka Xiao Yan mencoba membunuh pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam di tempat ini. Bocah, kamu berani. Tindakan Xiao Yan juga ditemukan oleh lelaki tua bermarga Bai itu, dan dia mengejar. Xiao Yan bertingkah seolah dia tidak mendengar lolongan itu. Dia sudah berniat membunuh Chen Xian. Orang ini akan membalas dendam atas semua keluhannya. Saat itu, mereka hanya memiliki konflik kecil di pameran dagang alkemis, tetapi orang ini telah pergi dan menyelidiki Xiao Yan. Setelah itu, dia menjual informasi ini kepada anggota Hall of Souls, mengakibatkan Xiao Yan hampir terbunuh. Jika Xuan Kongzi tidak tiba-tiba ikut campur malam itu, sepertinya Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain menggunakan pemusnahan api lotus. Para ahli elit Douzun masih eksistensi yang sangat kuat untuk dirinya saat ini.
Sebelum dia memperbaiki api surgawi tipe ketiga, Xiao Yan mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak teknik bertarung yang bisa dia gunakan untuk melawan seorang elit Do Uzun. Lagi pula, jarak kekuatan antar kelas benar-benar terlalu besar. Chen Xian telah menyebabkan Xiao Yan hampir kehilangan nyawanya. Masalah ini secara alami bukanlah sesuatu yang Xiao Yan bisa lepaskan dengan senyuman. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan adalah orang yang akan membalas dendam atas semua keluhan yang dideritanya. Bantuan apapun harus dikembalikan, dan setiap permusuhan harus dibayar kembali. Kekejaman di mata Chen Xian segera digantikan oleh kepanikan saat melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bertahan dalam satu pertukaran melawan Xiao Yan. Xiao Yan saat ini hanya perlu menggerakkan jarinya dengan lembut dan itu akan cukup untuk menyebabkan dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam, kehilangan nyawanya di sini. Xiao Yan, jika kamu berani membunuhku, sekte Xuan yang mendalam pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Xian tidak terlalu terganggu oleh momen hidup dan mati yang kritis ini saat suaranya berteriak dengan tajam. Xiao Yan benar-benar mengabaikan teriakan tajamnya. Dia tidak akan pernah secara naif berpikir bahwa Chen Xian akan berterima kasih padanya jika dia melepaskan Chen Xian sekarang. Jika seseorang melepaskan serigala ganas, ia masih akan menemukan peluang untuk menggigit diri sendiri. Xiao Yan telah melihat cukup banyak selama bertahun-tahun pengalamannya. Dia secara alami tidak akan menahan saat ini. Wajah Chen Xian langsung menjadi lebih pucat saat melihat Xiao Yan mengabaikan ancamannya. Penyesalan akhirnya melonjak ke dalam hatinya saat ini, jika dia tahu bahwa orang ini begitu kejam, dia tidak akan menyinggung perasaannya saat itu. Penyesalan tidak berguna saat ini karena Xiao Yan, yang disertai aura pembunuh, melintas dan muncul di atas kepala Chen Xian saat ini. Matanya yang hitam pekat menunjukkan jejak rasa dingin yang pekat yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Penguasa hitam besar di tangannya sedang dibungkus oleh api panas. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dimanapun penguasa hitam itu lewat. Ketika Anda bereinkarnasi di kehidupan Anda selanjutnya, Anda harus memikirkan tentang konsekuensi dari pikiran jahat. Ekspresi ganas melintas di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat teror di wajah Chen Xian. Penguasa berat di tangannya tidak ragu-ragu karena membawa suara angin deras yang memekakkan telinga dan dengan keras menabrak kepala Chen Xian dengan keras. Serangan Xiao Yan benar-benar tanpa ampun. Jelas, dia bermaksud mengambil nyawa Chen Xian dengan serangan penguasa ini. Chen Xian memandang penguasa api hijau giok yang membesar di matanya. Wajahnya sudah tanpa warna. Berhenti! Sebuah teriakan tiba-tiba meledak di samping telinga Xiao Yan seperti guntur sementara penguasa yang berat itu diayunkan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar teriakan ini. Namun, dia terus mengabaikannya. Sebaliknya, kecepatan penguasa beratnya jatuh meningkat. Perisai api lumpur misterius. Orang yang berteriak sebelumnya juga tampaknya menyadari bahwa kata-kata tidak berguna melawan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur setelah berteriak. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar saat ini. Segera, ledakan terdengar dan tanah melonjak seperti air yang menggenangi air. Hal yang mengejutkan adalah tanah itu bercampur dengan api kuning tua. Tanah melonjak dan segera membentuk perisai yang sangat tangguh di depan Chen Xian. Nyala api kuning tua yang aneh bertahan di perisai. Bang! Perisai tanah baru saja terbentuk ketika penguasa berat itu tiba-tiba jatuh. Itu sangat mendarat di perisai. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Orang bisa melihat perisai tanah berguncang dengan keras ketika penguasa yang berat itu jatuh. Pasir melesat ke segala arah. Namun, perisai tanah ini telah memperlambat serangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat dia merasakan sedikit kelambanan dari penguasa beratnya saat menembus perisai tanah. Dia tahu bahwa siapapun yang ikut campur tidak bermaksud untuk memblokir serangannya, tetapi telah berencana untuk mengulur waktu yang berharga untuk lelaki tua bermarga itu. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sementara penguasanya melambat, Dou Qi yang agung bergegas di belakangnya dalam sekejap. Apalagi, itu ditujukan ke bagian belakang hatinya.
Jelas, jika dia benar-benar bersikeras untuk membunuh Chen Xian, orang di belakangnya pasti akan mengambil nyawanya. Xiao Yan menyipitkan matanya pada hitungan detik ini. Penguasa yang jatuh tiba-tiba bergetar. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan menghantam perut bagian bawah Chen Xian dengan keras. Tubuh Chen Xian menegang ketika kekuatan tersembunyi ini mengenai perut bagian bawahnya.